Kenapa di Malaysia banyak perintavan? Salah tu. Malaysia tak banyak perintavan. Malaysia banyak Konoha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Influencer asal India ini baru nyadar kalau Indonesia dan India ternyata hampir mirip karakter warganya. Ia perilaku warga Indonesia dan India yang ternyata sama. Mulai dari sound besar, kesurupan, joget-joget di tengah jalan, bahkan mereka juga punya antusiasme terhadap klakson telolet. Mereka juga Ini parah nih. Ya sendiri geng melihat faktanya yang selalu mengatain Malaysia banyak orang perindavan, ternyata sifat dan adab orang Indonesia sama dengan warga perindavan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala berat musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video biasa ya geng ya, netizen Konoha bila tidak suka dengan negara Malaysia, ada-ada aja tingkah lakunya ya geng ya, yang dibilangin negara Malaysia sama dengan perindavan, dan juga orang India di Malaysia dikatain kenapa di Malaysia banyak perindavan. Mungkin netizen Konoha ini tidak paham ataupun tidak tahu fakta, ataupun dia menutup matanya demi satu fakta kayak gitu geng ya, bahwasannya di Malaysia ini banyak bangsa, berbilang kaum kayak gitu ya geng ya. Di Malaysia ini ada bangsa Cina, bangsa India, dan bangsa Melayu, dan orang asli kayak gitu ya geng ya. Jadi di Malaysia itu berbilang kaum. Dan geng ya, dia ya Malaysia ini selalu digandang-gandangkan dan difitnah juga ya geng ya, video-video daripada perindavan, yaitu dibagi thumbnail ataupun dibagi caption ini di Malaysia. Wah, ini sangat memalukan sekali ya geng ya. Dan ada juga netizen Indonesia kayak gitu ya geng yang mengkompernya bahwasannya negara Indonesia itu hampir sama dengan negara perindavan, tingkah lakunya, sifatnya, dan adabnya, dan lain sebagainya geng. Wah kira-kira seperti apa sih geng? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kenapa di Malaysia banyak perintavan? Salah tu. Malaysia tak banyak perintavan. Malaysia banyak Konoha. Tapi yang bestnya orang Malaysia ni kan, dia banyak duit macam mana pun dia tetap ada hobi buat kerja berat. Ada yang suka berkebun, ada yang suka bertani, ada yang suka bela lembu, ada yang suka bela kambing. Beza pula dengan Konoha kat Malaysia ni. Konoha kat Malaysia, dia beli kereta Honda, loan guna nama bini, lepas tu dia belagak macam dia orang Malaysia. Kau kenal tak Konoha tu siapa? Halo geng. Ya. Bukan kata di Malaysia kan. Tak ada kayak di Malaysia macam ni. Jangan. Keturunan India di ASEAN No 1 ada di Malaysia. Berpisah tiada. Kita kasih paham. Siapa bilang guys, kamu bakalan terkejut. Jadi aku udah pernah ke Tiongkok. Di sini banyak banget. Aku sampai gak bisa bedain di sini tuh Cina apa Malaysia.
Tuh, lihat. Nah, jadi bisa dibilang lihat tempatnya, guys. Jadi di sini kayak berasa mengunjungi banyak negara. Lihat dulu. Kayak berasa di Cina tuh. Kalau kalian nggak percaya nih, aku kasih tengok lagi ya. Hai, nak tanya, you ke yang pandai baca surah tu? Ya saya. Divya kan nama you? Divya. Okey, nak tanya, boleh tak Divya try baca surah Al-Fatihah? Boleh? Okey, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh my god, okey. You rasa macam you ada plan nak masuk Islam ke macam mana? Sebab you hafal Al-Fatihah. Sebab I belajar Al-Fatihah tu bukan bermaksud saya nak tukar agama saya kepada Islam apa. Kita dekat sini kan belajar semua agama tu tak salah pun. Macam tu lah masa baby, masa kecil umur 6 tahun tu pengasuh saya ajar anak-anak, so I ikut belajar sekali. Masa I belajar tu terus I memorize sampai sekarang. I pun macam tak tahulah, masih ingat lagi benda ni. So I baca je, bukan bermaksud saya nak tukar agama saya. I love my religion. Dekat Selangor ni semua orang, I feel like semua support I je. Dia orang terima je I baca ni semua. Even my family, my members all, semua dekat Selangor ni semua dia orang okay je. Some people on social media je toxic sikit lah. Dia macam komen bla 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 macam tu. Tapi dekat sini semua okey je. Dia orang tanya macam, Divya bila kau nak tukar masuk Islam? Bila kau nak jadi convert to Islam? Tapi dekat Selangor sini semua orang wow macam tu je. Dia orang okey. Dekat Selangor ni semua orang macam respect. Dekat social media je lah sikit-sikit. Malu berat, geng. Koyak sendiri yang berkomentar kenapa di Malaysia banyak perindavan. Malu sendiri, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Ya, lihat sendiri, geng. Di Malaysia itu adalah berbilang kaum. Namun ikinya sangat takjub kepada akaknya itu yang sangat respect dan pandai baca Al-Fatihah. Wah. Salut kepada kakaknya, geng, ya. Nah, benarkah yang ngatai negara Malaysia itu, benarkah di Indonesia, di negara ikinya, nggak ada seperti di negara India kayak gitu. Bahkan influencer dari Indonesia sebut India dan Indonesia kembar, sama, geng. Bukan sama tentang makanannya, bukan sama tingkah lakunya, geng. Adatnya. Terus tingkah lakunya pokoknya tentang joget-joget dan lain sebagainya, kesurupan kayak gitu, kayak kemasukan jin dan lain sebagainya itu sama, geng. Ini yang membuat influencer India ini, India hampir sama lah namanya, geng, ya. Terbilang seperti kembar kayak gitu, geng. Nah, jangan-jangan koyak yang nonton video ini ya selalu ngatain negara Malaysia des, perindavan. Nah, di negara kita sendiri aja tingkah lakunya hampir sama dengan di India, di perindavan. Menurut kata kalian? Influencer yang kemungkinan dari India yang bilang Indonesia dan India itu negara kembar. Awalnya gue mau ketawa, tapi abis gue lihat-lihat, bro, ini masuk akal juga. Kita bahas sisi edukasinya. Indonesia itu berasal dari kata Indos, artinya India, dan Nesos artinya kepulauan. Jadi artinya kepulauan India. Suka nggak suka itu faktos, bro. Dan ini mungkin cuman teori liar gue aja ya, tapi logis. Sejak zaman kerajaan, pedagang dan pemuka agama dari India sering banget singgah di Nusantara. Gak cuman dagang, tapi juga bawa budaya, agama, dan bahkan mungkin jodoh. Besar kemungkinan leluhur kita tuh nikah campur sama orang India. Makanya nggak aneh kadang lo nemu orang Indonesia lokal yang wajahnya ada sentuhan India, struktur tulang wajah, kulit sawo matang, mata tajam, dan kadang kelakuan kita juga ada mirip-miripnya. Entah itu gaya joget, drama, atau budaya keluarga yang kental. Secara budaya kita dapat banyak banget warisan dari India. Contoh, Candi Borobudur dan Prambanan. Inspirasi arsitekturnya jelas kuat dari India. Cerita Mahabharata dan Ramayana jadi budaya lokal lewat wayang
wayang kulit. Gelar raja kayak Sri Maharaja itu murni dari India. Bahkan kata agama, raja, desa, bahagia itu semua serapan dari bahasa Sanskerta. Dan yang menarik soal sistem sosial, India dikenal dengan sistem kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Dalit. Secara hukum itu udah agak berlaku, tapi secara sosial masih kuat banget. Di Indonesia kita nggak punya sistem kasta resmi, tapi ayo jujur aja, kita juga punya stratifikasi sosial. Anak pejabat, anak ningrat, anak biasa. Dan di beberapa daerah nikah beda tingkatan sosial itu tabu. Ada golongan tertentu yang ngelarang anaknya menikah sama orang biasa. Sama juga di bidang pendidikan dan ekonomi. Di India banyak kasta atas yang masih mendominasi kampus top dan politik. Di Indonesia anak tokoh, anak pejabat, anak konglomerat ya jelas punya akses lebih. Bedanya, India itu eksplisit soal kasta, sedangkan di Indonesia lebih halus. Tapi ini relate gak sih? Walaupun kita bukan India, tapi kita tumbuh dari akar budaya yang mirip banget. Dan itu bukan hal buruk selama kita paham konteks dan sejarahnya. Influencer asal India ini baru nyadar kalau Indonesia dan India ternyata hampir mirip karakter warganya. Ia waktu itu membuat sebuah video yang memperlihatkan dua kondisi yang serupa, namun hanya beda negara aja. Mulai dari sound DJ yang jadi idaman masyarakat, suka berjoget, aliran sesat, dan masih banyak lagi. Oh iya, gue ngelihatnya juga hampir sama. Apalagi sound besar yang biasanya lewat di jalan-jalan itu kan. Nah itu dia, dan itu juga baru disadari oleh seorang influencer asal India. Ia menyoroti bagaimana perilaku warga Indonesia dan India yang ternyata sama. Mulai dari sound besar, kesurupan, joget-joget di tengah jalan, bahkan mereka juga punya antusiasme terhadap klakson telolet. Mereka juga kerap kali melaksanakan tawuran, hingga praktik jualan agama dan aliran sesat di kedua negara ini yang sama-sama terjadi. Bahkan ekspresinya, keramaiannya, dan keributan antar warganya itu nyaris sama, cuma beda negara aja. Ini bisa jadi jawaban buat orang-orang yang suka menganggap remeh India. Iya ya, padahal kita tuh sebenarnya sama aja dengan mereka. Nah itu dia, bahkan nih mata uang kita, kalau lu lihat aja, kita kan itu rupiah, mereka itu rupiah. Bahkan ada netizen yang ngomong, ini tuh bukan 11-12 lagi, ini sebenarnya adalah 11-11. Bahkan yang mencengangkannya, ada pergelaran sound gede di Indo, yang produsernya itu ternyata mereka datangkan dari India. Ini parah nih. Tenang. Tenang. Gampang ini. Satu kata buat netizen Konoha dan juga buat para orang-orang yang juga sering ngatain perindavan dari Indonesia ini ya, terutamanya perindavan kayak gini lah, perindavan jorok lah, tidak bersih dan lain sebagainya. Dan apa namanya yang ngatain juga negara Malaysia, kok banyak sih ramai warga perindavan di Malaysia. Malu sendiri, geng, malu sendiri. Itu tadi tingkah lakunya kayak gitu, geng. Bukan orang perindavan, bukan keturunan India, bukan, geng. Namun orang Indonesia ya seperti kita. Malu, geng. Koyak sendiri, geng, melihat faktanya yang selalu mengatain Malaysia. Banyak orang perindavan, ternyata sifat dan adab orang Indonesia sama dengan warga perindavan. Malu, koyak sendiri kayak gitu, geng ya. Ya cukup satu kata saja sih, meludah ke atas kena muka sendiri. Makanya geng, nggak usah mengatain negara orang. Lihat dulu negara kita seperti apa. Pertamanya banyak mengatain daripada netizen Indonesia ini ataupun para influencer juga ini daripada Indonesia ini perindavan nih kayak gini lah, kayak gitu kayak ini. Namun juga banyak juga di negara kita, di orang-orang kita tuh yang melakukan hal seperti itu, geng. Seperti kesurupan, sound besar, klakson kayak gitu ya, geng ya. Dan rebutan makanan dan juga apa ya lagi ya. Pokoknya banyak macam-macamnya kayak gitu, geng. Jadi kita harus sadar juga, gak usah mengolok-olok negara orang kalau negara kita sendiri masih seperti itu saja kayak gitu, geng ya. Jadi gak usah mengatain negara Malaysia, mengatain negara India juga, gak usah kita mengatain negara orang. Kita perbaiki aja mentaliti kita. Kita jaga sendiri aja, kritik negara kita saja, gak usah kritik negara orang, gak ada gunanya kalian kayak gitu, geng. Kalau kalian kritik negara orang, wah makin orang itu, ya kalau negara kita dikritik,
orang-orangnya bodoh amat lah, janji aku boleh makan hari ini, tidak mau macam mana. Tapi kalau negara orang dikritik, geng, wah iya juga ya, ada benar juga. Mari kita ubah mentaliti kita biar lebih maju, biar dia malu melihat kita. Seperti itu, geng. Jadi, lihat sendiri, geng ya, videonya kita sudah bagi jadi jangan koyak, jangan apa. Ya, menurut kalian ini studi banding ataupun counter banding, menurut kalian terserah kalian saja. Namun kita tidak bisa ataupun tidak bisa menilai sebuah negara karena negara itu ada kekurangannya. Bahkan negara kita lebih banyak kekurangannya. Itu saja sih, gengnya. Ikinya pamit undur diri dulu. Apapun itu silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye.